Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan belajar dari sejarah ya, di mana narasumbernya pada podcast kali ini adalah Profesor Rias Rasyid. Nah, di sini beliau menceritakan bagaimana begitu rakusnya para politisi di era Presiden Habibie, di mana setelah 32 tahun Indonesia dikuasai oleh Presiden Soeharto, ternyata di era reformasi ini tidak menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Bahkan menurut Profesor Rias Rasyid ini, di eranya Presiden Gus Dur, itu di eranya Presiden Habibie, itu politisi yang selama ini itu menahan diri dan tidak mengeluarkan kemampuannya untuk korupsi. Nah, akhirnya mereka seperti berpesta pora gitu loh. Nah, bagaimana maksudnya? Kita dengar langsung aja dari Profesor Rias Rasyid berikut ini ya. Itu momen. Ketika Pak Habibie menggantikan Pak Harto, beliau teruskan. Apa saja itu, Prof? Kalau boleh tahu. Ya, jadi kita perlu menilai kembali, terutama waktu itu yang keberatan orang mengenai kesepakatan asas tunggal. Okay. Ini kan dianggap otoriter. Tidak boleh orang berbeda pendapat, semua orang harus satu, sehingga tidak ada bedanya antara satu partai dengan partai lain. Gitu? Nah, itu kita koreksi itu. Mengenai partai politik, apakah betul partai politik cukup 3? Kita buka keran itu. Bisa lebih dari 3. Ya, kemudian mengenai susduk, ya, termasuk menggeser peran ABRI yang sangat vital, bukan hanya strategi, sangat vital dalam parlemen. Kembali ke barat. Ya, bukan, saya tidak menggunakan istilah kembali ke barat, tapi menjadikan tentara lebih profesional. Okay. Ya, sehingga politik tidak menjadi urusan mereka. Ya, difungsi kasarnya diakhiri. Okay. Ini sangat besar tugasnya waktu itu. Nah, kemudian mengenai kemungkinan adanya partai-partai oposisi. Ya, karena dengan membuka keran partai politik kan berarti membuka ruang itu. Ya, bahkan ada satu wartawan Amerika waktu itu, juga beberapa wartawan asing lainnya bertanya kepada saya, apakah Anda tidak takut akan terlalu banyak partai? Saya bilang tidak. Banyak partai sepanjang kita bisa kelola dengan baik, itu bagus buat pertumbuhan demokrasi. Karena ada trauma masa lalu mengenai banyak partai yang bikin ribut. Ya, jadi kita bikin semua itu. Kita bikin pemilihan umum yang jujur dan adil. Ya, tahun 99 itu yang kemudian menghasilkan kemenangan PDI Perjuangan waktu itu. Itu kan hal yang tidak mungkin terjadi di masa Orde Baru. Yeah. Ya. Jadi kita buka keran itu seluas-luasnya karena kita ingin perubahan. Tapi semua perubahan ini tidak dikawal, Pak. Jadi setelah ini semua duduk, itu selanjutnya tidak dikawal. Terjadilah perilaku-perilaku politik di parlemen, di pemerintahan yang kemudian itu membuat kita kaget-kaget gitu. Korupsi makan semakin marak, gitu. Nepotisme terbentuk di internal partai, kemudian terbawa ke pemerintahan. Jadi internal partai sendiri terjadi nepotisme. Padahal itu dulu merupakan sasaran kita untuk reformasi, menghadirkan partai yang lebih objektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, ini tidak terjadi. Jadi perubahan pada tahun 98-99 itu tidak dikawal, Pak Akbar. Tidak dikawal dengan baik. Termasuk pemerintahan daerah. Dia memberi otonomi, memberi kekuasaan besar kepada daerah. Itu kan kita semua yang rancang supaya daerah itu bisa mandiri, bisa menjawab persoalan-persoalan mereka, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Karena mereka punya sumber daya yang cukup, mereka punya ruang kreativitas yang lebih lebar, dan mereka punya semacam kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola kepentingan rakyat. Ya, itulah tadi penjelasan dari Profesor Rias Rasyid yang tentu saja salah satu saksi bagaimana kondisi dunia perpolitikan Indonesia pada saat awal-awal reformasi ya. Nah, di sini tentu saja menarik karena beliau mengatakan kalau dulu orang yang korupsi itu mungkin hanya Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, pada saat reformasi awal berdiri itu malah semakin parah. Malah untuk mereka yang berada di tingkat nasional sampai dengan di daerah, nah semuanya itu ikut korupsi dan juga nepotisme.
Nah, hal ini itu saja sangat menyedihkan ya, karena memang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi pada saat penggulingan Presiden Soeharto. Jadi bukannya malah makin baik, malah makin parah ya. Nah, itulah penilaian dari atau kesaksian dari Profesor Rias Rasid mengenai para koruptor yang sepertinya berpesta pora pada saat Presiden Soeharto tidak lagi menjabat, karena dari kesimpulan yang kami baca itu sepertinya mereka sudah menunggu hal ini selama beberapa tahun, ingin menikmati kekuasaan, dan pada akhirnya mereka juga ikut korupsi dan juga nepotisme. Nah, bagaimana pandangan menurut rekan-rekan semua? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Aiden Project. Boleh memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.